Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Alfianto, kelas manajemen B sore, NIM B.131.20.0129. Saya akan mempresentasikan tugas agama tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat merupakan agama Islam pada zaman keemasan. Hal ini bisa dilihat dari kemurnian Islam itu sendiri dengan pelaku utamanya yaitu Rasulullah. Kemudian pada zaman para sahabat, terkhusus pada zaman Khalifah 4 atau yang lebih terkenal Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang dengan pesat di mana hampir mencapai 2/3 bumi yang kita huni dikendalikan oleh Islam. Perubahan pada peradaban ini berubah ke arah yang lebih maju. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Beliau memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali merupakan tangan kanan Nabi Muhammad ketika di Madinah, sebagaimana halnya ketika ia berada di Mekah. Ia selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. Setelah Utsman bin Affan meninggal, Abdul bin Sabah, salah seorang pemimpin di Mesir, mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, yang kemudian usulan tersebut disetujui oleh mayoritas masyarakat muslim, kecuali mereka yang pro ke Muawiyah bin Abu Sufyan. B. Rumusan masalah. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib? Apa saja kebijakan-kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib? Peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib? C. Tujuan dan manfaat. Tujuan dapat memahami dan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Dapat memahami dan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Dapat memahami dan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Manfaat: memberikan tambahan ilmu yang sebelumnya masih kurang, memberikan tambahan iman dan takwa kepada Allah. 2. Pembahasan. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang kokoh, kuat pendirian dalam membela yang hak. Setelah menjadi khalifah, beliau cepat dalam mengambil tindakan, mengeluarkan perintah yang menunjukkan sikapnya. Langkah awal yang dilakukan ialah menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar. Beliau menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara, serta memecat semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Selain itu, beliau juga membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib usyurtah, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa di sana. Wilayah memiliki seluruh wilayah Islam kecuali Suriah. Ali tidak bermukim secara tetap di Kufah. Dia pergi ke sana hanya untuk menegakkan kekuasaannya, sebagaimana ditunjukkan oleh jasa pemukimannya yang ada di luar kota. Beliau melakukan perpindahan untuk menegakkan kedudukannya di beberapa provinsi di dalam kerajaannya. B. Kebijakan Khalifah bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah 1. Penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat, terutama yang keturunan Umayyah, untuk segera mengusut pembunuh Utsman juga sangat kuat. Namun menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menunda pengusutan tersebut. 2. Mengganti pejabat penata administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintah
hanya yang dianggap nepotis yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 3. Memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. 4. Mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. 5. Menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman. 6. Melakukan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Utsman. C. Peristiwa-peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Perang Jamal, perang yang terjadi antara Aisyah dengan Khalifah Ali. Aisyah telah dihasut oleh anak angkatnya Abdullah bin Zubair yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan Utsman. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 atau pada awal kekhalifahan Ali yang kemudian dimenangkan oleh Ali, sementara Aisyah kalah perang dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah seperti biasa, diperlakukan selayaknya ibu negara. 2. Perang Siffin. Perang ini antara pasukan Ali melawan Muawiyah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Dapat dikemukakan dua hal yang memengaruhi. Pertama, Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656, namun Muawiyah jauh lebih mapan karena 20 tahun lebih dulu menjadi gubernur Syria. Kedua, Muawiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar yang mampu membangun kemakmuran bagi wilayah penduduknya. Sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khalifah. 3. Perang Nahwan. Perang Nahwan ini terjadi pada tahun 38 Sepulangnya kaum Khawarij memberontak terhadapnya. Sebelumnya mereka menolak adanya tahkim. Mereka memprovokasi orang-orang untuk menentang Ali. Setelah itu kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Habab, dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. 4. Munculan sekte-sekte. Akibat dari perang Siffin, sekte-sekte muncul serius pada masa Ali. Dalam sejarah Islam, sekte-sekte sebagai wujud perbedaan pemikiran dan ide pada pokoknya disebabkan perbedaan aspirasi politik. Kelompok setia Ali yang selanjutnya dinamakan Syiah dan kelompok eksodus yang selanjutnya dikenal dengan Khawarij. Bab 3. Penutup. A. Simpulan. 1. Ali menjadi khalifah ditunjuk oleh para sahabat. 2. Memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. 3. Memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman dan mengirim kepala daerah yang baru untuk menggantikan. 4. Menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman dengan jalan yang tidak sah. 5. Melakukan sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. 6. Perang Jamal, perang antara Ali dan Aisyah. 7. Perang Siffin, pemberontakan oleh Muawiyah diakhiri dengan tahkim. 8. Perang Nahrawan, pemberontakan oleh Khawarij. Itu dia tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.